pagi Bung dan Bang. Pagi hari ini kita di Jayapura, Provinsi Papua. Ini lagi siap-siap dengan Ketua DPD Pemuda Demokrat Provinsi Papua, Bung Burhan. Kita mau ke perbatasan perbatasan RI, Papua dan Papua Nugini. Kita pakai mobil, tapi nanti mau gantian mobil. Ini Ketua Pemuda Demokrat, jadi mobilnya merah. Perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini. Jayapura berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Ya, ini dari Koya tadi kita perjalanan ke perbatasan RI PNG Papua Nugini. Kami tadi dari Kota Raja sekitar 20 menit lah ke rumah Ketua Pemuda Demokrat Provinsi Papua di Koya Koso. Dan dari Koya Koso ini kita perjalanan. Ini jalan ini dulu waktu saya di Jayapura belum ada ini jalan. Kayaknya baru pengaspalan. Sudah berapa tahun ini Pak Ketua? Jalan baru dimulai kemarin dan baru jadi, baru akhir tahun kemarin. Di aspal. Ini jalan baru atau jalan lama ya di? Sebenarnya ini jalan awalnya adalah jalan logging Hanurata, yang perusahaan Hanurata dulu untuk log. Tapi setelah Hanurata sudah tidak ada, dipakailah oleh pemerintah kota menjadi jalan kota lah. Ya, jalan provinsi. Ya. Dan ini aksesnya langsung ke Jembatan Merah, tembus ke Kota Jayapura. Jadi lebih mempermudah masyarakat wilayah perbatasan menuju ibu kota Jayapura di pusat kota. Ini kiri ke kota. Kembali ke kota, ke melalui Jembatan Merah, tembus Entrop. Sedangkan kanan kita menuju ke perbatasan RI PNG di daerah Sko. Perbatasan itu berapa menit? Dari sini kurang lebih 45 menit lah. 40 ya? Kita sampai. Di perbatasan ini tidak tutup atau buka umum masyarakat? Biasa hanya sampai di batas kantor imigrasi perbatasan itu dibuka untuk masyarakat umum, karena itu juga sebagai area wisata untuk masyarakat jalan-jalan mengetahui perbatasan antara RI dengan Papua Nugini. Jadi dia sebagai ini ya, sebagai
sebagai pagar pembatas, Ya. dia juga punya nilai wisata. Nilai wisata. Ya. Jadi masyarakat ada sebagian masyarakat Indonesia yang dari secara adat mempunyai hubungan darah dengan masyarakat PNJ, jadi mereka melintas batas itu tidak menggunakan paspor. Ya. Jadi ada PNJ itu Papua Nugini, kalau di sini sebutnya PNJ. PNJ, ya. PNJ. Ini. Secara budaya, kultur, fisik sama. Jadi biasanya kalau kita ke luar negeri kan menggunakan paspor atau visa, sedangkan masyarakat yang ada di Kota Jayapura khususnya yang punya hubungan darah, saudara ke negara tetangga Papua Nugini, itu mereka tidak menggunakan paspor, hanya menggunakan semacam Surat jalan? Kartu merah. Oh, Kartu merah itu ya surat jalan. Semacam surat jalan ya? Ya, surat jalan untuk mereka melintas batas. Wah, tapi ini laut ini pantai bagus ini. Ya. Jadi pemandangan itu pesisir pantai Skou. menuju ke Skou. Ya. Depan apa nih yang bangunan ini? Ini PLT pembangunan tenaga listrik untuk dari batu bara itu. Oke. Ya. Jadi batu bara itu didatangkan dari luar Papua. Itu kemarin sempat diresmikan oleh Jokowi juga. Presiden? Iya, Presiden Jokowi. Itu ada beberapa titik di daerah kabupaten sana, ada juga daerah Inyemka Urun 2 itu. Itu juga yang diresmikan oleh Pak Presiden. Potensi wisata sebenarnya di Kota Jayapura ini sangat banyak sekali. Pengembangan kota ke depan, banyak wilayah-wilayah yang atau tanah-tanah yang sudah dibeli oleh para pengusaha. Jadi untuk pengembangan Kota Jayapura itu dilarikan ke wilayah Muara Tami dan tembus ke perbatasan. Muara Tami itu kecamatan, distrik ya? Distrik. Kalau di Jawa disebut kecamatan. Jadi dalam 3-4 tahun ini saya lihat pembangunan begitu masif yang terjadi di wilayah distrik atau kecamatan Muara Tami. Ini implikasi dari setelah jadinya jembatan merah tadi yang diresmikan. Jadi jembatan merah itu benar-benar membawa perubahan. Betul. Kehidupan sosial, ekonomi, transportasi segala ya. Jadi masyarakat dari kota juga pada saat hari Minggu begini liburan, mereka berwisata ke daerah-daerah Oya sini dan ke Skou Batas. Dan Oya ini sebenarnya basisnya basis pertanian yang awalnya dipakai sebagai daerah ketahanan pangan untuk Kota Jayapura. Seiring perubahan waktu dia beralih fungsi. Jadi masih ada masyarakat juga yang menanam padi sawah karena irigasi itu masih ada. Tetapi hampir sebagian besar sudah beralih fungsi menjadi kolam. Jadi wisata kolam ikan, peternakan ikan maupun wisata pemancingan kolam ikan, ada kulinernya juga gitu. Nah, terus untuk perkebunan, jagung, rebus nanti kita singgah di satu tempat yang masyarakat mereka jual jagung. Seperti pinggiran jalan itu hasil kebun ya? Ya, hasil kebun. Kalau di Jakarta itu di Bogor pedagang bukan pemiliknya. Ya. Kalau di sini memang pemiliknya yang harus dijual ya? Ya, pemilik langsung yang jual. Jadi langsung bisa dikonsumsi atau ada pedagang juga yang borong. Jadi sebenarnya ini satu potensi. Mungkin ada teman-teman yang investasi juga ke depan, perkembangan akan lebih besar. Ya. Pak Ketua punya lahan juga? Ya, ada lahan sedikit lah. Wah, juragan juga ini Pak Ketua. Pak Ketua ini diam-diam makan dalam. Transmigrasi itu di tahun 80-an ya. 80, transmigrasi ya. dari daerah Jawa ya? Jawa ya. Transmigrasi sehingga mereka dikasih untuk lahan bertani itu kurang lebih 2 hektar ditambah seberapa hektar untuk rumah. Nah, hampir sebagian besar mereka punya lahan lewat sana. Balik aja Bapak. Ya. Jadi hampir sebagian besar mereka punya lahan. Kita mutar dulu karena kelewatan tadi asik bicara. bensin.
Nah, itu lihat perumahan. Itu baru satu. Lihat kiri kanan. Lincah sedikit. Kita duduk pengantin. Kita mau isi bahan bakar, jadi kita balik dulu. Matikan rokok. Padam di mulut. Bolong kan? Ya, sudah kan. Ini baru satu titik. Jadi lahan-lahan ini ternyata banyak pengusaha yang sudah jual. Kapling ya? Jual? Sudah masyarakat sudah jual ke pengusaha dan dijadikan properti. Oh iya. Nah, ada sebagian kerjasama dengan bank-bank juga, jadikan ya rumah-rumah lah. Oh, iya. Ini Pertamini ya? Ya, Pertamini. Pertamini. Isi bensin tadi, kita lanjutkan perjalanan kita. Ya. Oke, lanjut Pak Ketua, mungkin ada yang mau diceritakan di sepanjang perjalanan ini? Ya, ini makanya warga OAP ya, orang asli Papua lokal atau campur ini? Ya, ini sudah campur. Ini salah satu kampung yang menuju ke batas, yaitu namanya Kampung Koya Tengah. Oke. Masih status Kampung Koya Tengah, tapi komunitasnya sudah berbeda-beda. Jadi ada pendatang, ada putra daerah juga dari berbagai kabupaten. Ada campur juga? Campur. Jadi di Kota Jayapura ini ada namanya kampung atau desa, yaitu 14 kampung, tetapi dengan status kampung yang beda-beda. Misalnya ada kampung adat. Kampung adat yaitu kampung yang terdiri dari satu komunitas suku sendiri. Misalnya itu ada kampung Nafri, Engros, Tobati, atau Sko. Mereka itu merupakan satu komunitas adat yang dibuatkan dalam ada satu kampung. Tapi kalau untuk Koya Tengah ini... Itu bahasanya sama atau beda itu? Kalau bahasa untuk kampung adat, komunitas itu mereka sama. Tapi kalau untuk kampung yang sifatnya administrasi, dia bahasanya jelas beda karena komunitasnya sudah campur. Tapi dari sisi keondafian ada sebagai pemilik wilayah, pemilik hak adat tanah itu. Tetapi dari keondafian bagaimana? Maksudnya dari struktur keondafian. Kalau keret-keret keondafian itu suku ya? Suku. Kalau suku. Jadi mungkin kalau di Kabupaten Jayapura kan ada namanya keret ya, pembagian suku dari Ondofolo, kepala suku besar sampai ke kepala suku kecil yang mempunyai hak ulayat masing-masing. Ada batas-batas hak ulayat mereka, tanah mereka itu dibatasi kalau dulu oleh alam. Misalnya mungkin batas kami suku ini, fam ini, batas ini, wilayahnya ada di batas kali ini sampai di sini. Begitu. Kalau lihat ini tidak ada penduduk, memang kosong ya? Ya, menuju batas ini ada sebagian lokasi yang memang masih kosong. Makanya nanti kalau kita sudah mendekati batas itu ada kampung Sko, ada berapa Sko Sai, Sko Yambi, Sko Mambu. Nah itu kampung adat. Ada juga yang Moso itu kampung Moso itu kebanyakan mereka pelintas batas. Jadi itu yang saya bilang tadi bahwa hubungan kekerabatan dari sisi adat walaupun sudah beda negara, tetapi mereka bisa masih melintas batas RI dengan pakai Papua Nugini tuh yang menggunakan itu bukan paspor tapi menggunakan kartu merah atau kartu pelintas batas. Tapi tetap dalam pemeriksaan. Ya, tadi kita lihat ini sepanjang jalan agak sepi. Ini sudah mulai mendekati perbatasan RI Papua Nugini. Kita lihat jalannya sudah mulai sepi. Hanya beberapa terdapat 1-2 rumah lah. Ini kira-kira berapa menit lagi nyampe? Ya, sekitar 20-25 menit lah. Oh, 20 menit ya. Nah, ini masyarakat pendatang semua yang jualan ini. Oke. Nah,
mereka ya itu sudah berkebun sambil jualan di pinggir jalan ya. Mereka punya kebun-kebun di pinggiran jalan kuno, mereka jualan. Ya, ini kayaknya sudah mulai bangun baru. Itu yang dibilang potensi baik potensi ekonomi lah, wisata. Ini yang harus sebenarnya bisa dimanfaatkan. Oke. Kalau melihat perkembangan kota dan kemudian Provinsi Papua yang sudah dimekarkan menjadi 4 dengan penambahan 3 daerah otonom baru, Papua atau Kota Jayapura sebagai provinsi induk ini dan Provinsi Induk sebagai barometer, dampaknya seperti apa setelah terpisah? Dan Kota Jayapura kan tersisa dari 29 kabupaten kota, 20 kabupaten akan menjadi provinsi baru, menjadi 3 provinsi. Jadi Kota Jayapura nanti ke depannya seperti apa menurut Ketua? Ya, saya pikir setelah terjadi DOB ya, atau perpisahan provinsi dan Papua sebagai provinsi induk, sekarang tinggal menjadi 7 kabupaten ya. 8 ya? 9 kabupaten. Ya. Saya pikir mungkin lebih mudah ya, terkhusus di Kota Jayapura, karena dia merupakan ibu kota. Ya. Perkembangan yang begitu masif ke depan, memang yang diharapkan dari Kota Jayapura ini sebagai pusat ibu kota, dari sisi potensi ekonomi itu sebenarnya banyak ke sektor jasa dan wisata. Nah, potensi-potensi wisata ini sebenarnya masih sangat banyak, tapi tidak begitu dikembangkan dengan baik. Makanya kalau ada sektor swasta yang masuk juga kadang terkendala dengan perizinan. Perizinan juga terkait dengan hak masyarakat wilayah. Nah, ini yang mungkin kami mengusulkan dalam peraturan perundang-undangan, baik regulasi di tingkat pusat, terutamanya khusus di daerah Papua ini, dalam perdasi atau perdasus nanti, tolong dibuat baik supaya bisa mengakomodir UMKM dan masyarakat adat atau masyarakat Papua. Oh iya, sudah masuk ke apa? Ciri-ciri kota lah. Ini ada Skou City. Skou City. Oh iya. Coba gambar rapat lagi. Kita shoot namanya dulu. Skou City. Ya. Kita ke sana. Saya lupa ke batas mana ya? Kanan ke kiri. Itu Skou perbatasan sana. Perbatasan. Karena. Kita lanjut. Ya, kantor distrik mau ada tahun nih. Ibu kota distrik. Ya, ini kita udah mau masuk jembatan. Ini tanda jembatan ini kalau nggak salah ini ya. Iya, sudah. Tandanya kalau udah dekat perbatasan. Ada pos TNI di atas gunung itu. Ini buat foto juga. Kayaknya nih. Ya, ini kita udah masuk ya. Sudah masuk di wilayah perbatasan RI Papua Nugini. Ini bendera ini bukan karena 17-an saja, tapi memang karena menandakan batas ya. Luar biasa. Ya, ada alam Papua. Usaha-usaha UMKM yang
sepanjang jalan atau menuju pos perbatasan ini yaitu masyarakat pendatang yang kebanyakan dari Sulawesi. Jadi yang unik di batas ini mereka menggunakan dua mata uang, yaitu rupiah dan kina. Mata uang Papua Nugini dia bilang kina kalau di sini. Begitu. Itu masih digunakan? Ya, masih digunakan. Makanya money changer yang kayak di Jawa itu di sini juga ada, tapi yang bentuk kayak tadi. Kis-kis kecil saja. Kaki 5 lah. Kalau yang kanan ini apa ini? Mall? Ini baru bangun, kurang tahu mungkin saya juga belum ada info. Kayaknya ini baru dibangun ini, kemungkinan untuk kebutuhan itu karantina dan apa? Iya kayaknya ini. Kayak terminal mungkin. Iya terminal antara antar negara kan? Wah luar biasa, ini ada patung Bung Karno. Coba. Stop di depan. Nah, maju dulu. Nanti dia kita dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Kita sudah tiba di perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini. Ini ada patung Bung Karno ini. Sana. Terusin. Mati. Jalan ke sana. Kita masuk ke pos lapor. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Hari ini 11 September 2022 saya Baru Parwan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Demokrat Indonesia, bersama-sama dengan Bung Burhan, Ketua DPD Pemuda Demokrat Provinsi Papua, berada di perbatasan Papua Nugini, Republik Indonesia. Ini wilayah negara Kesatuan Indonesia. Indonesia memiliki perbatasan, ada 10 wilayah provinsi yang memiliki perbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu diantaranya Provinsi Papua dengan negara tetangga Papua. Dari perbatasan Republik Indonesia, Kota Jayapura dengan negara tetangga Papua Nugini, kami mengucapkan selamat berhari Minggu bersama keluarga Nusantara di mana kita berada. Pemuda Demokrat Indonesia merdeka, Marhaen Jaya.
proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam